Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru, bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Kita bahas bagian A, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu biasa ditulis dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Jadi syaratnya adalah A tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, otomatis 0 dikali apapun jadi 0. Kalau di sini 0 berarti sisa ini nggak jadi persamaan kuadrat karena ini 0 gitu. Jadi A tidak boleh sama dengan 0. Lalu A, B sama C harus anggota bilangan real. Jadi nggak boleh non real. Gitu ya. Dah. Oke, kemudian kalau kita lihat di halaman 17 nomor 1 itu ada X plus Y sama dengan 4. Ini bukan persamaan kuadrat ya. Ada X, ada Y, nggak ada kuadratnya lagi, itu bukan. Kemudian ada X kuadrat plus 2 X Y min 16 Y kuadrat. Ini juga bukan sama dengan 0 karena ada 2 variabel. Persamaan kuadrat cuma ada 1 variabel ya. Kalau X ya X, kalau Y ya Y gitu, nggak boleh dua-duanya ada. Yang ketiga ada Y kuadrat plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Kenapa? Karena sama-sama Y dan paling tinggi pangkat 2 gitu. Kemudian ada 8X min 1 sama dengan 0, ini sama dengan 10. Ini bukan. Kenapa? Karena tidak ada yang pangkat 2, kuadratnya nggak ada. Yang kelima, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Karena ada X pangkat 2. Udah ada satu variabel dan pangkat 2 gitu ya. Oke, masuk ke pembahasan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu ada akar-akarnya, artinya ada bilangan yang kemudian bisa menghasilkan persamaan kuadrat tersebut. Dan ada 3 cara untuk mencari akar-akarnya ini. Jadi akarnya ada 2 ya. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Yang pertama ada cara ternyata kelanjutannya persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ada 3 cara ya. Ini yang pertama dengan cara memfaktorkan. Oke, yang pertama kalau misalnya bentuknya AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya kayak gini, lihat C-nya nggak ada ya. Kalau kita lihat persamaan umumnya ini kan kayak begini, berarti C-nya 0. C 0 boleh nggak? Boleh, yang penting bukan A yang 0. Oke. Lihat ya, ini punya koefisien X kuadrat, ini punya koefisien X, ini nggak punya, maka dia disebut dengan konstanta karena dia sendiri nggak punya variabel. Oke, kalau kayak gini soalnya berarti tinggal kita keluarkan X-nya, berarti menjadi X dalam kurung ini kan X kuadrat, udah keluar. X kuadrat itu kan artinya X kali X. Nah, X yang satu udah saya taruh di luar ini, berarti masih ada satu lagi kan karena dia pangkat 2. A berarti di dalam X. Nah, jadi ini kalau dikalikan jadi ini. Kalau X dikali AX jadi AX kuadrat. Plus, nah, karena ini dah di luar nih. Ini dah di luar 1, tapi dia cuma punya 1. Artinya sudah keluar ini. Berarti masih sisa B doang. Nah, jadi seperti ini. Sama dengan 0. Nah, ada 2 deh, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, yang di luar berarti jadi X sama dengan 0. Ini akar-akarnya nih. Atau jadi berapa sih supaya jadi 0 gitu ya? Kalau X-nya 0
0 dikali bilangan apapun kan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 0, atau supaya 0, X yang di dalam ini berarti jadi AX plus B-nya yang 0. Supaya 0. Kalau X-nya bukan 0, AX plus B-nya yang 0. Gitu. Contoh ya. Misalnya bilangan X kuadrat min, ini contoh, min 8X sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Akar-akarnya itu yang ini. Tentukan akar-akarnya. Oke, karena ini X kuadrat sama X, kita keluarkan X-nya. Ini kan X kuadrat, berarti masih ada X1 lagi. Dikurang, ini X-nya udah keluar, berarti sisa angka 8 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah, karena ini di luar sendiri, berarti X sama dengan 0, ya, yang ini yang 0 supaya dapat 0, atau X min 8 yang 0, atau yang di dalam yang 0, X min 8 yang 0. Kalau X min 8 0, berarti X-nya berapa? Min 8 kita pindah ruas, awalnya negatif pindah jadi positif. Jadi kayak 8 tambah 0, karena tambah 0 tetap berarti 8. Gitu. Jadi kalau X-nya 8, hasilnya pasti 0. Kita buktikan. Ini kasih 8, ini jadi 8. 8 kurang 8, 0. 0 kali 8, 0. Nah, gitu ya. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Gitu. Ini yang dicari. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal 0,8. Ini sama ini. Nah, ini nanti yang kalian cari ya. Oke. Next, kalau soalnya memfaktorkan untuk bentuk yang seperti ini, bentuk umum, plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau dengan cara seperti ini, jenis yang seperti ini bisa difaktorkan dalam bentuk apa nih? Pencet AX plus P X plus Q per A. Oke, P sama Q bilangan bulat. Untuk lebih paham kita bahas contoh aja. Misal soalnya adalah X, ini contoh, X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Oke, jadi bentuknya harus kayak gini. Berarti cari P sama cari Q nya. Oke, P sama Q nya gimana cara mencarinya? Pertama kita lihat ini fungsinya. Kalau dilihat dari persamaan umum, di sini ada A, ada B, ada C. Berarti A nya berapa? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. A ya, koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat berapa? 1. Kalau nggak ada berarti dia 1 ya. Kemudian B nya, B adalah koefisien dari X. Koefisien dari X di sini adalah negatif 5. C adalah konstanta, berarti C nya adalah negatif 14. Nah, dapat A, B, dan C. Lalu PR nya adalah P sama Q. Gimana cara nyarinya? Oke, jadi untuk P dan Q, kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah, ini kita tulis di sini ya, P tambah Q kalau ditambah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah B ya. P tambah Q adalah B. P dikali Q adalah A kali C, atau C aja deh ya. Syaratnya koefisien X harus 1, A harus 1. Nah, ini berlaku kayak gini. Berarti di sini P tambah Q harus
B. Terus negatif 5. P kali Q, kali pakai titik ya, simbolnya harus C, negatif 14. Artinya kalian cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasilnya negatif 14. Angka berapa? Caranya tinggal kita cari faktor dari 14. 14 itu didapat dari 1 kali 14, 2 kali 7. Kenapa 14? Karena P kali Q di sini ya. Kita enakan nyari ke sini. Terus ada lagi nggak? Berapa kali berapa lagi dapat 14? Nggak ada ya, sampai di sini aja. Nah, di sini tinggal, karena di sini negatif 14-nya berarti harus ada salah satu yang negatif. Tinggal kita olah-olah siapa sih yang punya negatif kalau dijumlah tapi jadi negatif 5. Nah, kalau kita pikir-pikir ini bisa ya. Berarti ini yang negatif. Karena kalau dijumlah nanti jadi negatif 5. Nah, berarti kita bisa putuskan di sini bahwa P-nya adalah boleh dibalik-balik ya. Negatif 7 atau 2-nya, Q boleh yang 2 atau negatif 7. Saya ngikutin di buku, P-nya yang negatif 7, Q-nya yang ini. Kalau dikali hasilnya negatif 14, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Itu yang perlu kita cari. Oke, kalau sudah dapat P sama Q-nya, berarti sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. AX plus P. Buka kurung AX. AX-nya yang ini berarti ya. A-nya kan 1, berarti AX berarti X tambah P. P-nya negatif 7. Dimin 7. Terus sebelahnya adalah X plus Q per A. Jadi X plus Q, Q-nya adalah 2 per A-nya kan 1, berarti per 1 nggak usah ditulis karena hasilnya sama aja. Nah, berarti dapatlah ini. Jadi kalau udah dapat ini nih, udah selesai kayak gini aja caranya. Di X dikurangi Q, X tambahin Q per A. Nah, hanya 1 ya udah 1 gitu. Oke, berarti di sini kita dapatlah nilai akar-akarnya atau X-nya. X yang pertama yang ini, X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Dari mana 7? Nih, negatif 7 pindah ruas. Dapatlah ini. Atau yang ini ya, X plus 2 yang sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2 nih? Positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Nah, berarti ini akar-akarnya. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah 7, yang kecil dulu yang ditulis. Negatif 2,7. Dah, ini himpunan penyelesaiannya. Tuh, kita lihat deh sama enggak dengan yang cara yang sebelumnya. Tentu saja dong. Beda soal ya. Oh iya, beda soal, sorry. Gomenasai. Oke, yang selanjutnya kepanjangan. Itu tadi cara memfaktorkan. Sekarang akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, ada 6 step, ada 6 tahap melengkapkan kuadrat yang sempurna. Kita tulis dulu soalnya. Soalnya kita pakai soal yang sebelumnya ya. Soal yang sebelumnya adalah ini dia. X kuadrat min 5x min 14. X kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Caranya kalian lihat aja di buku. Saya langsung pakai contoh. Bener kan ya? 5x min 14. Oke. Caranya kalian lihat di buku halaman 18 bagian B. Cara yang pertama,
saya langsung contohkan pakai contoh ya lah. Memisahkan konstanta atau memindahkan konstanta ke ruas kanan. Konstanta yang mana? Yang ini. Ini konstanta. Kita pindah ke ruas kanan yang ini ya. Oke. Warnanya lain yang ini, sorry. Salah. Oke. Jadi x kuadrat min 5x sama dengan ini, kita pindah jadi 14. Jadi positif karena dia pindah ruas. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, jika A tidak sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan A. Kita perhatikan di sini A-nya sama dengan 1, berarti tidak usah kita bagi dengan 1 gitu ya. Berarti tetap ini gitu ya. Langkah kedua berarti lewat. Jadi ikutin aja di buku gitu loh. Langkah ketiga, menambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X. Oke. Ini kan ada dua ruas. Ruas pertama ini, ruas kedua ini. Jadi kedua ruas ini kita tambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien X. Koefisien X di sini adalah negatif 5. Berarti, oke, kita lihat aja di buku ya. Kita ikutin X kuadrat tambah B per A. Berarti, sorry, saya tulisnya tetap negatif 5. X per A, karena A nya 1, jadi saya nggak tulis per 1 karena hasilnya tetap sama gitu ya. Ditambah, oke, nah ini apa langkahnya tuh, ini yang ditambahkan tuh, ini yang berbeda adalah ini tetap ya kan. Tambahkan ini bumbunya. Oke, setengah kali koefisien X, berarti koefisien X kan di situ min 5. Setengah kalinya berarti min 5 per 2 dikuadratkan. Apa itu? Dikuadratkan. Sama dengan 14 ditambah sama. Tambah ini juga. Minus 5 bagi 2. Ini kan kalau di buku 2A ya. Karena A nya 1 ya nggak perlu ditulis. Karena dikali 2 tetap 2 hasilnya nanti gitu. Oke, next kita akan hitung dulu ini X kuadrat min 5X plus, kita hitung ya, ini artinya negatif kali negatif tetap ya jadi positif, jadi 5 pangkat 2, 25 per 4. 4 dari mana nih? 2 pangkat 2 sama dengan 14 ditambah 25 per 4 ya. Menyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna pada ruas kiri. Oke. Berarti step ini nggak perlu ya guys. Nggak perlu ya. Step ini nggak perlu. Langsung aja yang sini nih, langsung dapat X kuadrat X kuadrat min 5 per 2 X kuadrat, kuadratnya nggak perlu, langsung ini ulang ya langsung, berarti ini langsung ini dengan ini yang kita tulis X min 5 per 2 pangkat 2 sama dengan tetap min 5 per 2 pangkat 2 tetap ya. Oke. Yang keempat ini. Yang kelima, menentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna dengan menarik akar. Oke, menarik akar. Kenapa menarik akar? Karena ini mau dihilangin kuadratnya. Berarti di sini jadi X min 5 per 2 sama dengan ini yang berakar jadinya.
14. Kalau kuadrat di sini hilang, sebelah sini jadi berakar. 5/2 pangkat 2. Oke. Baru di sini kita ke langkah ini yang kelima ya. Yang keenam, mengubahnya menjadi x plus p kuadrat sama dengan q. Nah, dari sini kita dapat bagian sebelah sini kan kita jadikan kayak gini. Bagian sebelah sini. Jadi ini ke sini. Nah, untuk sebelah sini kita jadikan bilangan seperti biasa. Ini negatif pangkat 2 jadi positif, 5 pangkat 2 jadi 25, 2 pangkat 2 jadi 4. Oke, kita akan menjadikan sebelah sini dulu ya. Ini tetap. Jadi ini kita jadikan sama-sama penyebutnya 4. Ini tetap 25, berarti 14 kali 4. 14 kali 4, 16, 56. 56 tambah 25 berarti tetap ya. Tambahkan 81/4. Nah, sampai di sini. Di sini ada pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkat 2, jadi tulis kayak gini aja. Per 2 ya. Sebelah sini kita akarkan. Nah, jadi ini hasilnya, ini plus minus. Nah, sampai di sini kita bisa keluarkan ini dari akar kan. Berarti x plus 5/2 sama dengan plus minus. Ini memang ditulis plus minus karena di dalam akar ya. 81 keluar jadi 9/2. Dari mana 9? Karena 9 kali 9 81. Jadi kalau dia keluar dari akar itu dapat dari hasil perkaliannya atau pangkat 2-nya. Nah, berarti berapa x-nya? Nah, ini ada plus minus. Berarti x yang pertama itu adalah, ini kita pindah. Ini kita pakai yang satu yang plus, satu yang minus. Kita pertama pakai yang plus, positif. Berarti 9/2-nya positif. Ini pindah jadi negatif karena awalnya dia positif. Pindah jadi 5/2. Berarti x sama dengan, karena penyebutnya sama berarti pembilangnya tinggal dikurang. 9 kurang 5, 4/2. 4/2 sama dengan 2. Oke. Untuk yang pertama x dapat sama dengan 2. Untuk yang kedua, ini x yang kedua saya buat di sini sama dengan 9/2-nya negatif. Karena yang positif udah di sini, ini kan plus minus. Yang satunya negatif gitu. Dikurang 5/2 sama ya. Oke, berarti x2 sama dengan negatif 9 dikurang 5, artinya negatif 14/2 sama dengan negatif 7. Oke, x yang pertama dapat 2, x yang kedua dapat negatif 7. Itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Itu caranya. Kemudian kalau yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Menggunakan rumus ABC. Oke, menggunakan rumus ABC. Di sini rumusnya adalah x1 sama x2-nya negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac. Ini dihafal ya. Per 2a. Oke, berarti kalau mau mencari x1-nya pakai yang negatif b plus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini kan plus minus ya, jadi untuk yang satu, untuk yang dua, x2-nya berarti min b min akar b kuadrat min 4ac per 2a. Oke. Nah, di sini kita tinggal lihat ABC-nya berapa gitu. Soalnya kita tulis lagi aja.
Ini ya soalnya ya. X kuadrat min 5x min 14. Oke, saya tulis di sini. Min 5x min 14 sama dengan 0. A-nya koefisien x kuadratnya 1, B-nya koefisien x negatif 5, C-nya konstanta negatif 14. Oke, tinggal kita masukin ke sini untuk mencari x1. Berarti negatif B. B-nya negatif 5, negatif ketemu negatif jadi positif, berarti jadi 5 ditambah akar B kuadrat, berarti 5 negatif 5 pangkat 2 dikurang 4 AC, A-nya 1, C-nya negatif 14 per 2A per 2 A-nya 1. 5 ditambah negatif 5 pangkat 2 25. Negatif 4 kali 1 kali negatif 14, berarti jadi positif ya. Min ketemu plus ketemu min jadi plus. 4 kali 14 56. Oke, kepanjangan berarti ya udahlah per 2. Ya, 2 kali 1 2. Sama dengan 5 plus akar 25 tambah 56 berapa? 81 per 2. Di 5 tambah 81 kan 9 per 2. Jadi 9 81. Berarti dapat 14 per 2 sama dengan 7. Sebentar. Salah. Oke, didapat X-nya adalah 7. Kemudian yang kedua berarti pakai yang ini, min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B karena B nya 5 negatif 5 berarti jadi 5 minus akar min B kuadrat, berarti min 5 bukan B kuadrat jadi min 5 4 A nya 1 C nya negatif 14 per 2A. 5 dikurang akar 25 kurang jadi plus ya 56 per 2. 5 dikurang akar 81 per 2. 5 dikurang 9 per 2 negatif 4 per 2 negatif 2. Oke. Di sini kita lihat dapat X1 nya negatif 2 dengan 7. Akar-akarnya ya negatif 2 dengan 7. Terus yang pertama tadi 7 dengan negatif 2 juga. Dan yang sini kita ada kesalahan ternyata. Ini kenapa jadi positif? Kan di sini negatif. Siapa yang bikin positif? Salah ya. Oke, berarti saya ubah dulu. Ini saya jadikan negatif. Sorry. Salah. Ini juga negatif. Kenapa bisa positif? Oke. Karena di sini negatif, berarti pindah jadi positif ya. Berarti ini jadi plus 14. Oke. Per 2. Nah, di sini 7. Ini ya dari negatif pindah jadi positif, berarti di sini yang 4. Nah, negatifnya nggak hilang. Negatif 4. Ini jadi negatif 2. Oke. Dapat ya. Sama semua hasilnya. Jadi dengan 3 cara hasilnya semuanya sama, 7 dan negatif 2. Oke. Oke, kita bahas bahasan yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jadi kebalikan dari yang ini. Kalau yang tadi kita bahas cari akar-akarnya, sekarang akar-akarnya diketahui, cari persamaannya gitu, kebalikannya. Jadi misalnya akar-akarnya X1 sama X2 gitu kan ya. Ini akar-akarnya, maka cara mencarinya itu tinggal X dikurang X1 X dikurang X2.
Contoh, misalnya diketahui akar-akarnya itu 2 dan 5. Cari persamaannya gimana? Persamaan kuadratnya gimana? Berarti tinggal kita masukkan aja ke sini. Cara mencarinya, X dikurang 2, X dikurang 5. Ya. Ini aja dimasukin. Sama dengan 0. Dah, kita kali. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5, negatif 5X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 5, 10. Sama dengan 0. X kuadrat ini bisa ditambah karena variabelnya sama-sama X. Berarti jadi negatif 7X tambah 10 sama dengan 0. Selesai. Gitu caranya. Ya. Kemudian yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi kalau akar-akarnya diketahui tuh jumlah dan hasil kalinya, gimana cara menghitungnya? Misalnya akar-akarnya X1 sama X2 ya. Yang diketahui itu X1 tambah X2 sama X1 dikali X2 nya. Nah, jadi persamaannya berapa? Berarti persamaannya adalah kalau yang diketahui penjumlahan dan perkalian dari akar-akarnya, maka hasilnya X kuadrat dikurang X1 plus X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, gini aja. Misal ya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar sama. Sebentar. Ya, saya kasih contohnya nggak usah sama dengan yang di buku karena yang di buku itu terlalu panjang sekali ya. Oke, saya kasih contohnya, misalnya hasil kalinya adalah penjumlahannya, penjumlahan akarnya itu 2, perkalian akarnya misalnya 3, maka persamaannya berapa? Tinggal kita masukkan ke sini. X kuadrat dikurang penjumlahannya 2X plus perkaliannya 3 sama dengan 0. Selesai. Udah gitu aja ya. Sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.